Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia juga hadir. Dia hadir di tempat ini dan juga dia hadir di tempat saudara sekalian, siap memberkati kita semuanya. Mari kita akan satukan hati kita beribadah dalam beberapa saat ke depan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kuat kita. Mari kita mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak berhenti mengasihi kami. Kasih-Mu selalu berlimpah bagi kami sekalian tanpa memandang siapa kami Tuhan. Engkau selalu menginginkan yang terbaik dan Engkau selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup setiap kami. Kami datang merendahkan hati dan diri kami bersama seluruh umat Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu, khususnya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memberi pengampunan, yang memberi pembebasan, pemulihan bagi kami sekalian, sehingga kami adalah milik Tuhan, kami adalah umat Tuhan, kami hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur. Apapun keadaan kami saat ini, yang kami tahu bahwa Tuhan kami sangat baik dan selalu baik, dan kebaikannya nyata di dalam kehidupan kami. Kami membawa hidup kami, membawa seluruh hati kami, memuji menyembah Tuhan. Jamahan dan lawatan Tuhan terjadi. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, menjamah melawat setiap kami ya Tuhan, meneguhkan kami, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Dan Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan pengharapan bagi yang memerlukan pengharapan. Dan kami terus memandang Tuhan, pintu-pintu pertolongan-Mu sedang dibukakan bagi kami semua. Dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang akan kami percaya. Dan kami sembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian. Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan.
nyanyikan pujian ini, nyatakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu melakukan mujizat-Mu Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu memberi kami hidup. Kau beri hidup-Mu di salib agar kami beroleh hidup yang baru, agar kami beroleh keselamatan. Kami diampuni, kami dipulihkan. Kami adalah anak-anak tebusan-Mu, kami umat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu membuat kami hidup, memberi pengharapan bagi kami, memberi kesembuhan, memberi kepulihan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu nyata bagi kami. Selamanya Kaulah Tuhan di hidupku. Selamanya ku percaya, selamanya ku menyembah-Mu. Karena Kaulah Tuhan, satu-satunya yang kami sembah. Kami percaya Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu di salib. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang nyata. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melebihi segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Doa dan harapan saya saudara bersama-sama dengan seluruh keluarga ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang membimbing orang-orang yang telah dikuduskannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai 10 demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menuliskan Mazmur ini dalam rangka dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang membimbing kehidupannya. Daud melihat kehidupannya saat itu, tetapi Daud juga melihat hari-hari atau masa-masa mudanya, dan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi oleh anugerah Tuhan maka Daud mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Tuhan yang membimbing atau menuntun orang-orang yang telah dikuduskannya, maka paling tidak kita belajar hari ini ada dua bagian penting dari apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Yang pertama, bahwa Tuhan telah mengampuni orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan mengampuni. Dalam firman Tuhan ditegaskan bahwa Tuhan penuh kasih setia. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan kasih setia dan kebenaran. Kasih setia berbicara tentang pengampunan. Daud setiap kali mengingat dosa-dosanya, Daud setiap kali mengungkapkan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Daud setiap kali mengingat dosanya di hadapan Tuhan, maka Daud selalu berkata, Tuhan ampunilah dosaku, janganlah engkau mengingat dosaku, tetapi pandanglah aku di dalam kasih karuniamu. Jadi berbicara tentang Tuhan, jalan-jalannya penuh kasih karunia, penuh kasih setia, itu juga berbicara tentang pengampunan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang pengampunan Tuhan. Kita mau memiliki persepsi, cara pandang, pengetahuan, keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diampuni dalam Kristus Yesus. Ini menjadi sangat penting bagi saudara, bagi kita semua, bagaimana kesadaran bahwa Tuhan mengampuni dengan sempurna. Itu akan mengubah paradigma, akan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita, mengubah perilaku kita, mengubah respon kita terhadap lingkungan, mengubah respon kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang kasih setia Tuhan, maka kita juga akan memiliki pemahaman yang benar tentang pengampunan. Dan ketika kita telah memiliki pemahaman pengampunan dengan benar, itu akan membuat kita memiliki cara hidup yang diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berkali-kali Daud ketika menyampaikan tentang kehidupan yang penuh dosa, dia selalu meminta supaya Tuhan ampuni aku, selamatkanlah aku, janganlah engkau mengingat dosa-dosaku, tunjukkanlah jalanmu di dalam kehidupanku, engkau menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku kepadamu. Jadi Daud tahu persis bahwa kesukaran, kesulitan yang dia alami itu seringkali disebabkan oleh karena dosa-dosanya. Tetapi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud yang kemudian meminta Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan di dalam kasih setia Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri berbicara bahwa Tuhan mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Pengorbanan Kristus, penyaliban Kristus, darah Yesus itu telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah
baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan di dalam Kristus. Saudara sungguh-sungguh telah mendapatkan keselamatan dan pengampunan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau menyadari bahwa Yesus adalah kudus dan tiada dosa, sementara kita adalah orang-orang berdosa. Hukuman kematian selalu terkait, selalu berhubungan dengan dosa. Yesus yang tidak berdosa harusnya tidak pernah mengalami kematian, sementara orang yang berdosa harus mengalami kematian, sebab kematian adalah konsekuensi dari dosa manusia, akibat dari dosa manusia. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Yesus mati. Yesus sungguh-sungguh disalib, Yesus sungguh-sungguh mati, dan dengan demikian maka kita dapat mengerti bahwa Yesus benar-benar dihukum. Tetapi Yesus dihukum bukan karena dosanya sendiri, tetapi oleh karena dosa kita. Maka kalau kita tahu, kalau kita percaya bahwa Yesus sempurna dan tiada dosa, dan kematiannya adalah kematian yang sungguh, maka dengan demikian kita juga menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sempurna di dalam kekudusan yang Kristus berikan bagi kita sekalian. Amin saudara. Jadi saudara sungguh-sungguh telah dikuduskan di dalam Tuhan. Saya mau menyampaikan sebuah kebenaran kekal ini, bahwa saudara sungguh-sungguh telah dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara telah sungguh-sungguh dikuduskan di dalam Tuhan. Saudara telah sungguh-sungguh benar dalam pemahaman Tuhan, dalam pemikiran Tuhan, dalam penilaian Tuhan. Orang lain boleh memberikan penilaian apapun, tetapi saudara perlu ketahui bahwa di dalam Tuhan, saudara telah dibenarkan. Amin saudara. Kalau kita tahu bahwa Yesus benar-benar mati bagi kita, maka kita tahu bahwa dosa kita benar-benar telah dihapuskan. Saudara benar-benar telah kudus di hadapan Tuhan. Seringkali orang ragu tentang pengampunan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Jikalau Tuhan mengatakan bahwa segala kehidupanmu telah disucikan oleh darah Yesus, maka tidak ada yang dapat meragukan, tidak ada yang dapat membatalkan, tidak mungkin ada kekuatan manapun yang bisa menggaguh-gugat pernyataan-pernyataan Tuhan. Jadi saudara adalah orang-orang yang telah disucikan di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita bersyukur dalam hal ini, tetapi seringkali ketika kita mulai memikirkan tentang kehidupan kita, kita masih berpikir bahwa benarkah saya layak di hadapan Tuhan? Mungkinkah saya benar-benar masih bisa menghadap Tuhan? Ketahuilah bahwa pengampunan Kristus telah melayakkan saudara menghadap kasih karunia Tuhan. Atau saudara mungkin masih dibayang-bayangi oleh dosa-dosa masa lalu. Ketahuilah bahwa kuasa darah Yesus tidak dibatasi oleh dosa bagaimanapun. Dosa yang menurutnya sebesar apapun, kasih Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan tidak mungkin bisa dibatalkan oleh dosa-dosa yang pernah kita alami lakukan. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kristus itu telah mengalami kematian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kamu, menebus kita semua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, camkan kebenaran firman Tuhan ini, renungkan sungguh-sungguh bahwa saudara sungguh-sungguh benar-benar ternyata saudara adalah telah disempurnakan di dalam kekudusan Tuhan. Saudara perlu menyadari hal ini, sebab kehidupan selanjutnya akan sangat dipengaruhi bagaimana saudara sadar bahwa saudara telah diterima Tuhan dan saudara menerima diri sendiri, sebab Kristus telah menggantikan hukuman mati bagi saudara dan saya. Kita perlu menyadari bahwa kita sungguh-sungguh telah dikuduskan. Kita harus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh telah disucikan. Kita harus mengakui kesempurnaan penyucian di dalam darah Kristus.
tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun yang dapat mengurangi kuasa dari pengudusan oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat membatalkan pengudusan yang Kristus lakukan bagi saudara. Saudara mungkin masih terganggu dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin merasa bahwa mungkinkah hal semacam itu, mungkinkah Tuhan mengampuni saya, atau mungkin kita berpikir terlalu besar dosa-dosa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana jikalau saya gagal kembali melakukan firman Tuhan? Mungkin hari ini saya telah diampuni di dalam Kristus Yesus, tapi bagaimana kalau besok saya ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang sungguh-sungguh telah disucikan di dalam Kristus. Dan saudara benar-benar telah kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian kita perlu menyadari bahwa memang kita juga sedang ada dalam proses diubahkan dari satu hari ke hari yang lain untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan seringkali kita masih gagal untuk melakukan firman Tuhan. Kita kembali jatuh di dalam dosa. Dan seringkali iblis menuduh kita dan mulai menekan jiwa kita. Mulai mengatakan bahwa engkau tidak mungkin dilayakkan oleh Tuhan. Engkau berkali-kali jatuh di dalam dosa dan tidak mungkin ada pemulihan. Tidak mungkin ada kasih yang terlalu besar bagimu untuk engkau dilayakkan di hadapan Tuhan. Tapi ketahuilah saudara bahwa kasih Kristus sungguh-sungguh telah melayakkan saudara. Daud juga mengalami pergumulan yang sama. Daud tahu bahwa dia telah dibenarkan ketika dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud juga minta agar dibimbing di jalan Tuhan. Saudara dan saya, daripada kita terus memikirkan tentang layak atau tidak layaknya kita, gagal demi kegagalan kita di dalam melakukan firman Tuhan, lebih baik kita berfokus pada penyaliban Kristus yang telah menyempurnakan kita di dalam kasih-Nya, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita beranjak maju kepada satu langkah yang selanjutnya, di mana Tuhan jalan-jalannya adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan membimbing kita di dalam kebenaran. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita telah dibenarkan. Dan ketika kita ada di dalam kebenaran Tuhan, kita sedang dipimpin, kita sedang dibimbing, kita sedang dilatih, kita sedang diarahkan, kita sedang diubahkan dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kita memang belum sempurna melakukan firman Tuhan, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan terus akan menolong kita, membimbing kita di jalan-jalannya. Mungkin kita terjatuh, Tuhan akan mengangkatnya kembali. Mungkin kita gagalan, Tuhan akan menolong kembali untuk memperbaiki. Yang penting ketika kita masih terus terarah kepada Tuhan, ketika kita masih mengarahkan diri kita kepada Tuhan, sesungguhnya di sanalah Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita memang masih jauh dari kata sempurna di dalam perbuatan. Kita sempurna di dalam kekudusan oleh kasih Kristus, tetapi kemudian dalam perilaku kita memang kita sedang melangkah kepada satu perbaikan demi perbaikan. Dan kita ketahui bahwa tidak mungkin dengan kekuatan manusia kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Galatia dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbaliklah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian meminta supaya Kristus mengampuni saudara. Mungkin saudara berpikir, tunggu saya menjadi orang baik dulu. Justru cara pikir Tuhan adalah saudara perlu percaya kepada Tuhan, disucikan, lalu saudara bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan untuk diperbaharui dari hari ke hari, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang telah sempurna melakukan firman Tuhan untuk kita bersungguh-sungguh
mengikut Tuhan, untuk kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk kita bersungguh-sungguh melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memimpin dan membimbing kita di dalam kasih karunia-Nya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, saudara telah dilayakkan di hadapan Tuhan, dan saat ini juga saudara sedang mulai dibimbing oleh Tuhan untuk mengarah kepada jalan-jalan Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan, kepada rancangan-rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Yakinkan dalam diri saudara bahwa saudara telah disucikan oleh darah Yesus. Saudara akan menapaki perjalanan kehidupan dengan penuh syukur untuk menjalani kehidupan melakukan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin masih terjadi pergumulan, masih terjadi pergolakan di dalam jiwa saudara, bahwa mungkinkah saya disucikan, mungkinkah dosa saya dihapuskan, mungkinkah saya layak di hadapan Tuhan. Terlalu banyak kekecewaan yang Tuhan telah terima dari segala perbuatan saya, mungkinkah saya diperbaharui. Saya mau sampaikan kasih Kristus terlalu besar, kesetiaan Tuhan begitu luar biasa, tidak ada yang dapat membatalkannya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Percayalah bahwa Yesus telah mati bagi saudara. Percayalah bahwa Yesus yang sempurna itu dihukum supaya engkau menjadi sempurna di dalam Dia. Dan ketahuilah, Tuhan sedang menuntun engkau di dalam jalan-jalan-Nya. Haleluya. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, pimpin kami, tolong kami, supaya kami tidak percaya kepada perkataan-perkataan yang dari luar, tuduhan-tuduhan dari iblis tentang segala perilaku dan perbuatan kami, tetapi ajarlah kami untuk terus-menerus percaya kepada penyaliban Kristus, percaya akan kekudusan yang Kristus berikan, percaya bahwa perkataan Tuhan iya dan amin, tidak ada yang dapat membatalkannya, dan itulah perkataan yang terjadi dalam kehidupan kami. Selanjutnya Roh Kudus pimpin kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Saatnya kita memberi persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini kami mau memberi persembahan kami yang terbaik yang kami bisa beri hari ini. Kami berinya dengan sukacita dan rela hati, dan kami percaya Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati persembahan kami untuk menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan dan kita nyanyikan pujian sukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
nama Tuhan, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita mau bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus percaya bahwa saudara telah dilayakkan di dalam Tuhan dan saudara mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terus bekerja di dalam kasih karunia Tuhan, sebab Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.